Ini bukan perkara IKN dan Bukan IKN. sebagainya. Sekali lagi apa bukan perkara Bukan IKN, karena ya? IKN, tapi kita ingin mengembalikan batas itu sesuai dengan Permendagri 141 tahun 2017. Ini persepsinya itu bahwa PPU mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 pembentukan PPU tahun 2002. Nah, dalam pembentukan itu memang itu belum ada digitasi yang bagus. Dan hanya bersifat sketsa. Betul. Dan pembentukan ini ternyata setelah kita telusur ada aturan hukum yang tidak dilihat, yaitu tentang Undang-Undang 47 tahun 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam acara obrolan aktual syarat makna. Edisi kali ini kita akan mengangkat tema yang sedang hangat-hangatnya, ya. Kita tahu tanggal 18 Mei kemarin 4 kabupaten Pasir, Penajam, Kubar dan Kutai Kartanegara itu membahas tapal batas. Hasilnya 2 kabupaten, ini uniknya adalah Kabupaten Induk, Pasir dengan PPU belum ada kesepakatan. Bahkan kita bisa lihat sendiri di media masing-masing ngotot. Bupati Penajam mengatakan secengkal tidak akan mundur, tak akan mundur secekal pun. Kemudian dibalas dengan Bupati Pasir bahwa sampai ujung kukunya tidak akan mundur dia. Bagaimana persoalan ini bisa terjadi? Kebetulan kami mengundang salah seorang yang hadir rapat pada saat itu, yaitu Bapak Asisten Kesra, Bapak Romi Irwinandi. Baik, kita langsung saja ke beliau, Pak Asisten. Mungkin saya juga penasaran, Pak Asisten. Sebenarnya bisa bagaimana Pak Asisten menggambarkan suasana pada saat rapat itu? Kelihatannya panas betul ini. Ya, terima kasih Pak Rafi. Jadi memang pihak Kemendagri dan Gubernur ini kan mendapat tugas amanah dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan PP 43 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah. Ini merupakan perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi harapannya bahwa dengan adanya penyelesaian persoalan tata batas, itu masalah investasi, kepastian administrasi dan sebagainya itu udah selesai. Nah, karena perintah itu 2 Februari diundangkan, berarti kalau 6 bulan Juli itu harus sudah selesai. Nah Pasir ini dengan beberapa kabupaten maupun seperti Kota Baru, kemudian Barito dan sebagainya itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah persoalannya ini kita dengan adik kita Penajam Pasir Utara. Jadi Pasir itu sebenarnya awalnya terkait dengan penegasan batas antara Penajam dengan Kutai Kartanegara, yaitu dari di Permendagri 121 dan sebagainya kan itu kita tidak diajak untuk bicara. Jadi alhamdulillah Pinandar sebagai Kasubag penataan batas sekarang itu bagian daripada sejarah bahwa Pasir itu sejak 2002 sampai 2015-16 itu sudah memperjuangkan terkait dengan batas kita yang betul-betul sesuai lah dengan Permendagri 141 2017 tentang penegasan batas. Nah, bahwa kenapa ini persepsinya itu bahwa PPU mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 pembentukan PPU tahun 2002. Nah, dalam pembentukan itu memang itu belum ada digitasi yang bagus dan hanya bersifat sketsa. Betul. Dan pembentukan ini ternyata setelah kita telusur ada aturan hukum yang tidak dilihat, yaitu tentang Undang-Undang 47 tahun 99.
pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kubar, Kutim, dan Bontang. Nah, Kubar itu pada tahun 19 dimekarkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, ya kan? Berarti berbatasan dengan kita kan? Nah, apa dengan Kabupaten Pasir? Penajam belum pecah, belum lahir. 2002 baru lahir. Nah, PPU menganggap bahwa dengan pembentukan Undang-Undang 7 itu dia sudah sah dengan sketsa yang ada, dengan kemudian ditegaskan dengan Permendagri 121 2019. Nah, ini yang menimbulkan oleh Pak Bupati bahwa ada sesuatu yang tidak diperhatikan, yaitu batas. Batas bahwa Kabupaten Kutai Barat bagian pada Kukar itu kan sebenarnya berbatasan kan dengan kita gitu kan dulu dan sebagainya. Nah, ini tidak terlihat. Nah, oleh sebab itu karena pada 2015 itu akan ada penegasan batas, Pasir pada saat itu menurut sejarahnya itu sepertinya pemerintah provinsi apakah disengaja atau tidak ya. Kita tidak diundang, tapi orang kita terpecah, ada yang harus di Kota Baru menyelesaikan itu juga gitu dan sebagainya. Tetapi setelah itu Pasir selalu menyampaikan, ini loh aturan kita sesuai dengan Permendagri 141, kita harus ada namanya menggunakan water shield, punggung gunung. Itu kan sebagai hal teknis kan dan sebagainya. Di tahun 2000 itu tidak ada soal itu Pak. Itu belum ada, kan itu ada di penegasan batas Nata, bahwa antara batas Kabupaten Penajam dengan Kabupaten Kukar kan ini batasnya ini. Nah, Pasir dengan belum. Nah, jadi pada saat itu memang kelihatannya Pak Bupati Penajam pada saat pertemuan itu selalu mengatakan bahwa ini mungkin gara-gara IKN. Satu, bahwa Pasir itu sudah luas 11.000, kami hanya sekian. Nah, dia kalau bisa dilepaskan saja dan sebagainya. Nah, kemudian juga selama ini toh berjalan sama-sama undang dan sebagainya. Nah, tapi Pak Bupati berbicara bukan bahwa itu bukan persoalan IKN atau tidak, bahwa persoalannya bahwa kita ingin mengembalikan bahwa untuk tata bahasa itu disesuaikan dengan aturan teknisnya, bahwa harus melalui water shield. Nah, dan juga ada dukungan masyarakat sebagainya. Nah, begitu kita berbicara ada tokoh-tokoh masyarakat, mungkin Pak Bupati Penajam dibisikin atau bagaimana tiba-tiba meretet ke masyarakat hukum adat Malui. Nah, itu kan beda jauh dan sebagainya. Jadi kita tidak melihat ke situ, tapi lihat bahwa tokoh-tokoh masyarakat yang tinggal di situ, beranak pinak di situ, taunya kami itu bagian daripada Pasir, bukan Penajam. Nah, pemerintah provinsi juga kami sebelum pertemuan juga dengan kepala bironya sudah juga kita sampaikan. Nah, intinya ya, kepala biro sih kita ini yang adalah dipakai gitu kan, yang sudah ada Permendagri 147 dan sebagainya. Permendagri 121 itu udah jangan dianulah, kasihkan. Toh kita dalam koridor negara kesatuan, administrasi tidak hilang dan sebagainya. Jadi Pak Asisten dengan kata lain sebelah itu enggak mengakui yang Permendagri 147. Bukan, jadi Permendagri dia kan menggunakan yang 2002 itu kan ya, Pak? Jadi Permendagri, jadi dia menggunakan Undang-Undang 7 2022. Nah, kita menggunakan Undang-Undang 47 199. Nah, penegasan batasnya itu di Permendagri 121 2019 antara Penajam dengan ada sudah mungkin ada disampaikan. Nah, jadi persepsi pemerintah provinsi itu diberi tugas oleh Kemendagri untuk memfasilitasi dan menyelesaikan apabila terjadi antar kabupaten. Betul. Nah, dari pihak biro pemerintahan tampaknya lebih senang udah enggak usah dipersoalankan lagi Permendagri 121 tahun 2019, sudah terima aja dan sebagainya. Nah, kita sih
menyampaikan ke Pak Bupati loh. Kata beliau kan bilang karena ini bagian daripada amanah masyarakat Toyu, kemudian kita sudah berjuang dan kita sudah mengembalikan sesuai dengan penegasan batas dan sebagainya, itu sudah. Nah, yang lucu pada saat pertemuan antara Kubar, Pasir dan PPU itu kan clear. Semua kembali kepada watershed. Ya. Nah, tetapi sementara kenapa ketika dengan Pasir ini tidak ke watershed dan sebagainya. Nah, akhirnya oleh Kemendagri karena ini belum bersepakat untuk tidak sepakat, ini dibawa ke Kemendagri. Saya justru penasaran loh. Dengan sebelah ini sebenarnya ada apa di situ ya? Yang dia ya kalau apakah katanya dengar ada sumber daya di situ, Pak? Bisa jadi. Jadi kata teman-teman yang sudah ke sana sih, kalau kita berdiri di situ jembatan Sepule Balang tuh kelihatan dan memang view-nya mungkin indah. Tapi kan lumayanlah 30.000 hektar kan yang menjadi persoalan ini. Sebenarnya kalau pemerintah provinsi, pejabat-pejabat dulu pada saat ingin menegaskan batas tuh benar-benar ingin melibatkan Pasir, sebenarnya mungkin persoalannya bisa clear. Tapi karena kajian kami masuk tidak didengar dan tidak dilihat dan sebagainya, terus kita sudah berjuang ini juga tidak dianu dan sebagainya, ya mereka akhirnya kembali ke Permendagri. Tapi persoalannya apabila penetapan itu nanti pun merugikan, maka bisa ditempuh melalui review terkait dengan Mahkamah Agung. Permendagri itu bisa direview. Bisa panjang Pak prosesnya. Iya, tapi kita lihat kan Juli harus sudah selesai nih. Kalau masih tidak bersepakat, kita lagi mengumpulkan kajian. Kita rencana ingin minta presentasi di hadapan kementerian dan sebagainya. Nah, kalau persoalan nanti sudah tidak deal dan itu diputuskan oleh Kemendagri dan itu mungkin merugikan, nah ini tuh kita kembali ke Pak Bupati, apakah ingin direview Permendagri keputusan terbaru nanti dan sebagainya itu. Jadi kalau sudah sepakat atau tidak sepakat, sekarang dibawa ke pusat. Pusat, iya sudah. Itu deadline sampai Juli, Pak? Oh, Juni ini sudah masuk. Sudah masuk. Kita berharap kalau bisa dalam minggu pertama Juni mau suan ke pusat untuk ini loh. Jadi kalau istilahnya teman-teman di bagian pemerintahan mungkin pusat belum menalaah secara detail kan. Kemendagri itu kan bukan dia sendiri kan, ada dari Angkatan Darat, ada BIK dari mana-mana dan sebagainya. Nah, ini yang menarik pada saat kemarin di hadapan Kemendagri. Dari Kemendagri itu justru melihat paparan kita itu benar-benar paparan yang lengkap dari aspek teknis dan sebagainya. Nah, yang dari PPU justru mereka yang menyampaikan itu Kasubag, salah satu Kasubag, sampai ditegur 3 kali oleh Kemendagri karena dia menyampaikan bukan hal-hal teknis, tapi hal-hal yang sifatnya normatif. Misalnya kan kami menentukan ke sini kan tidak jadi masalah katanya loh. Ini kan lucu. Nah, kalau kita bagus, jadi Pak Bupati menyampaikan secara makro, aspek teknis karena Pak Pinandar kemarin yang memahami sejak dulu, dia menyampaikan dan sebagainya. Nah, tampaknya Penajam tidak menyangka bahwa kita begitu detailnya di hadapan itu kan dan sebagainya. Jadi waktu sisa ini selama proses di pusat apa yang akan dilakukan Peten Pasir? Ya rencana ya kita akan menyampaikan kajian, mungkin nanti juga Pak Bupati atau Pak Sekda akan ketemu dengan pihak dari pusat untuk bisa nih loh yang kami perjuangan tuh sebenarnya bukan karena IKN, karena ini dan sebagainya. Nah, tapi cuma ya kalau saya perhatikan maunya Pak AGM kan kita kan dalam negara kesatuan, negara toh tidak hilang dan sebagainya. Tapi kan ini yang kita pertimbangkan kan masyarakat yang di situ yang sudah turun temurun bahwa kau taunya punggung gunung itu bagian daripada Pasir, kenapa kan berubah lagi? Nah, ini yang mungkin nanti yang rame dan sebagainya. Dari masyarakat sendiri Pak, mungkin dari daerah yang menjadi perbatasan itu adalah pernyataan sikap. Jadi data-data terkait pernyataan sikap itu lengkap sudah sampaikan ini dan sebagainya. Sampai Pak Bupati Penajam itu saking gregetannya dengan Pinandar,
Siapa yang tanda tangan situ? Nama ini, tahun berapa itu dan sebagainya. Jadi dia kejar. Tapi alhamdulillah kita punya pernyataan-pernyataan itu dan ada tanda tangannya dan sebagainya. Sementara pihak mereka tidak. Nah inilah sebenarnya bagi kami, ya pemerintah provinsi kan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, mestinya ini ada pelajaran bahwa untuk menentukan suatu wilayah ke depan itu ya kita mesti harus hati-hati dan sebagainya, bukan mendengar salah satu. Tapi memang menariknya pada saat pertemuan itu dari Kemendagri juga menyadari kalau kita berkutat terkait dengan aturan hukum tidak selesai-selesai kata beliau, karena bahwa produk hukum dulu itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan, keterkesaksaan, penuh dengan kemuslihatan dan sebagainya, itu dia sadari. Nah disinilah kita perbaikan sekarang kata beliau kan. Nah bahwa perbaikan nanti itu membawa kerugian masing-masing kabupaten atau keuntungan masing-masing, nah itu tergantung sudut pandang daripada kita sendiri. Nah ini Pak Bupati kan intinya kan tetap bahwa kita sepanjang masyarakat masih ya kita fight aja katanya, dan kita samalah seperti Pulau Balabagan sekarang, bahwa pemerintah provinsi lagi mereview Permendagri penataan juga, itu juga menjadi salah satu. Karena yang kita tahu sekarang bahwa setiap aturan hukum yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan saat ini loh ya, itu kan tidak bisa serta-merta istilahnya tidak bisa dibatalkan tanpa melalui pengadilan. Itu kan semua rata-rata semua gitu. Itu jalan terakhir Pak, kalau semua sampai jalan nanti terakhir iya, ini sampai betul. Juni atau Juli tidak selesai. Nah ini kalau Pasir merasa penetapan ini masih merugikan, ya bisa saja Pak Bupati menggugat, mereview ke Mahkamah Agung Permendagri tersebut. Nah itu tergantung kesepakatan semua. Tapi Pak asisten intinya dengan segala aspek yang dimiliki oleh Pemkab Pasir optimis bisa apa istilahnya? Secara teknis optimis, optimis kan. Teknis kenapa optimis? Karena kita punya dasar, punya lengkap data dan sebagainya sesuai dengan Permendagri 141 2017, apalagi kecuali ada faktor non teknis. Nah itu kita tahu kita kan. Nah itu yang ditakutkan Pak, karena kalau sudah sampai ke pusat ini sudah macam-macam unsurnya, ada unsur politis, ada unsur segala macam. Dari situlah kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat yang bisa membalikan. Betul. Walaupun kita memiliki data-data yang lengkap, legalitas yang segala macam. Tapi saya kira kan Pak Bupati, Bu Wakil Bupati kan itu lebih tahu lah terkait dengan hal-hal non teknis. Kalau kami dari pemerintah daerah kan hal teknis yang harus kita persiapkan. Itu kan di belakang layar semua itu kan. Nah, itu mungkin juga kita tidak bisa ungkapkan. Itu penting itu. Baik, artinya Pak Asisten dengan apa yang dimiliki oleh PK Pasir, aspek hukum segala macam, dokumen sebagainya, optimis Pak ya? Iya. Jadi intinya saya hanya bilang ingin menyampaikan bahwa mengapa ini terjadi kok sudah tahu begitu lama dan sebagainya, ya persoalannya bahwa satu mungkin pada saat dulu penegasan batas kita tidak dilibatkan secara optimal. Pemerintah provinsi juga mungkin juga tidak melihat kajian kita dan sebagainya. Nah, kedua ini bukan perkara IKN dan sebagainya. Sekali lagi bukan perkara bukan IKN karena IKN, tapi kita ingin mengembalikan batas itu sesuai dengan Permendagri 141 tahun 2017. Dan terakhir ya ini kita semua kita kembalikan kepada pemerintah pusat, karena memang inilah tugas daripada pemerintah pusat apabila ya masih ada ketidaksepakatan untuk penataan batas, penegasan batas ya. Baik, terima kasih Pak Asisten Kesra, dan pemirsa itu tadi penjelasan dari salah satu yang tim pada saat rapat. Semoga permasalahan ini cepat selesai dan tidak ada gejolak di masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.